Halo semuanya, anak-anak hebat dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Neneng, di Belajar Matematika bersama Ibu Neneng. Selamat datang di bagian kedua dari video pembelajaran mengenai eksponen. Pada video ini, kita akan belajar menggunakan sifat-sifat eksponen yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Hayo, kita belajar! Untuk bisa mengerjakan soal-soal mengenai eksponen, maka kita harus mengingat kembali beberapa sifat eksponen. Yang pertama yaitu bentuk A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah bentuk A pangkat M per A pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian sifat ketiga yang sering kita pergunakan adalah bentuk A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kita lihat untuk mengerjakan soal yang pertama, yaitu kita lihat variabel yang sejenis, yaitu untuk 12 dan 3. Ini nanti yang akan kita hitung terlebih dahulu. Kemudian untuk X, dia bentuk eksponennya tidak ada bentuk eksponen yang memiliki basis yang sama, maka nanti akan kita tulis kembali. Kemudian untuk yang berbasis Y, yaitu Y pangkat 5 per Y pangkat 6, akan kita hitung mempergunakan sifat yang nomor 2. Oke, 12 dibagi 3, itu nilainya adalah 4, dikali X pangkat 7, dikali Y pangkat 5, dikurangi 6. Sehingga jawabannya menjadi 4 dikali X pangkat 7, dikali Y pangkat negatif 1. Bentuk pangkat negatif ini akan kita rubah menjadi pangkat positif dengan memindahkan posisinya ke bagian bawah. Sehingga bentuknya menjadi 4 dikali X pangkat 7 per Y. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita juga mencari variabel yang sejenis, yaitu 9 dan 12. Ini akan kita hitung terlebih dahulu. Kemudian akan kita cari bilangan eksponen yang memiliki basis yang sama. Berarti kalau kita lihat, ini A pangkat 1 dengan A pangkat 1, B pangkat 6 dengan B pangkat 1, dan yang terakhir adalah C pangkat 12 dengan C pangkat 10. Maka 9 dan 12 kita hitung terlebih dahulu, dua-duanya adalah kelipatan 3, 9 dibagi 3 nilainya adalah 3, dan 12 dibagi 3 nilainya adalah 4. Untuk A pangkat 1 per A pangkat 1 kita hitung menggunakan sifat nomor 2 menjadi A pangkat 1 dikurangi 1. B pangkat 6 per B pangkat 1 kita kembali mempergunakan sifat yang nomor 2 menjadi B pangkat 6 dikurangi 1. Yang C pangkat 12 per C pangkat 10 sama, kita mempergunakan sifat yang kedua menjadi C pangkat 12 dikurangi 10. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4 dikali A pangkat 0 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 2. Kemudian kita mengingat kembali sifat yang lainnya, yaitu A pangkat 0 yaitu nilainya selalu 1. Ya, sifat-sifat ini sudah ada pada video pembelajaran sebelumnya. Sehingga bentuk ini itu berubah menjadi 3 per 4 dikali A pangkat 0 nilainya 1 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 2. Sama dengan 3 per 4 B pangkat 5 dikali C pangkat 2. Selesai. Ya. Untuk soal nomor 3, kita akan mengerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Yang dalam kurungnya yaitu yang memiliki basis yang sama, X pangkat 7 dengan X pangkat 1, dan Y pangkat 4 dengan Y pangkat 3. Sehingga kita tulis X pangkat 7 dikurangi 1 dikali Y pangkat 4 dikurangi 3 dipangkatkan lagi 3. Sama dengan X pangkat 6 dikali Y pangkat 1 dipangkatkan 3. Lalu kita pergunakan sifat yang nomor 3, sehingga jawabannya menjadi X pangkat 6 dikali 3 dikali Y pangkat 1 dikali 3. Jawaban akhirnya adalah X pangkat 18 dikali Y pangkat 3. Selesai. Oke, di soal nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor 3, tetapi ini kalau kita lihat pangkatnya ada di bagian pembilang dan di bagian penyebut. Sehingga kita akan memangkatkan dulu di bagian pembilang dan di bagian penyebut. Ini menjadi X pangkat
7 dikali 3 dikali Y pangkat 4 dikali 3 per X pangkat 5 dikali 2 dikali Y pangkat 10 dikali 2. Sama dengan X pangkat 21 dikali Y pangkat 12 per X pangkat 10 dikali Y pangkat 20. Nah, ketika kita lihat ini adalah yang memiliki bentuk eksponen yang sama, ya, yang X dan yang Y, maka nanti proses pengerjaannya menjadi X pangkat 21 dikurangi 10 dikali Y pangkat 12 dikurangi 20. Sama dengan X pangkat 11 dikali Y pangkat negatif 8. Bentuk pangkat negatif ini kita rubah menjadi bentuk pangkat positif dengan memindahkan posisinya ke bagian bawah. Sehingga menjadi X pangkat 11 per Y pangkat 8. Selesai. Bagaimana dengan soal nomor 5? Soal nomor 5 pun hampir sama seperti kita mengerjakan soal nomor 4. Di bagian sini kita akan mempergunakan sifat yang A pangkat M dipangkatkan N terlebih dahulu. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 10 dikali A pangkat 3 kali 10, jawabannya adalah 30, dikali B pangkat 2 kali 10 adalah 20, dikali C pangkat 4 kali 10 nilainya adalah 40. Dikali, kita lihat ini 2 ini posisinya di luar, sehingga kita tulis kembali 2 dikali bagian dalamnya akan kita pangkatkan. A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari yang memiliki basis yang sama. 2 pangkat 10 basis yang sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian A pangkat 30 dia basis yang samanya dengan A pangkat 2. Dan B pangkat 20 dia basis yang samanya dengan B pangkat 2. Sehingga nanti menjadi 2 pangkat 10 ditambah, ini adalah berpangkat 1, maka ditambah 1 dikali A pangkat 30 ditambah 2 dikali B pangkat 20 ditambah 2 dikali C pangkat 40. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 11 kali A pangkat 32 dikali B pangkat 22 dikali C pangkat 40. Oke, kita lanjut kembali ya dengan soal nomor 6, yaitu cara pengerjaannya masih sama. Kita mempergunakan ini masih sifat yang kedua. Maka bentuknya menjadi M pangkat negatif 3 dikurangi negatif 7 dikali N pangkat negatif 2 dikurangi 6. Sehingga bentuknya menjadi M pangkat negatif 3 ditambah 7 dikali N pangkat negatif 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah M pangkat 4 dikali N pangkat negatif 8. Kita rubah kembali bentuk pangkat negatifnya menjadi pangkat positif dengan memindahkan posisinya ke bagian bawah. Menjadi M pangkat 4 per N pangkat 8. Oke, hal yang sama seperti tadi kita mengerjakan soal nomor 5, kita lakukan di soal nomor 7. Nah, ini jawabannya adalah A pangkat 3 dikali negatif 7 kali B pangkat negatif 2 dikali negatif 7 per A pangkat negatif 5 dikali kali 4 dikali 4 dikali B pangkat 3 dikali 4. Sehingga kita dapatkan A pangkat negatif 21 dikali B pangkat 14 per A pangkat negatif 20 dikali B pangkat 12. Kita hitung kembali, ini menjadi A pangkat negatif 21 kurangi negatif 20 dikali B pangkat 14 dikurangi 12. Sama dengan A pangkat negatif 21 tambah 20 dikali B pangkat 14 kurangi 12. Sama dengan A pangkat negatif 1 kali B pangkat 2.
bentuk pangkat negatifnya kita pindahkan ke bagian bawah sehingga bentuk akhirnya menjadi B pangkat 2 per A pangkat 1. Oke, kita lanjutkan kembali ya, bentuknya masih sama. Ya, 5x pangkat 4 kali y pangkat 6 dipangkatkan negatif 2, maka nanti berubah bentuknya menjadi 5 pangkat negatif 2 kali x pangkat 4 dikali negatif 2 dikali y pangkat 6 dikali negatif 2. Dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali x pangkat 3 dikali y pangkat negatif 1 kali 3. Sama dengan 5 pangkat negatif 2 kali x pangkat negatif 8 dikali y pangkat negatif 12. Dikali 5 pangkat 6 dikali x pangkat 3 dikali y pangkat negatif 3. Kita hitung yang memiliki basis yang sama, maka adalah 5 pangkat negatif 2 tambah 6, x pangkat negatif 8 ditambah 3, y pangkat negatif 12 ditambah negatif 3. Sama dengan 5 pangkat 4 dikali x pangkat negatif 5 dikali y pangkat negatif 15. Karena bentuk eksponen yang berbasis x dan y ini memiliki pangkat negatif, maka posisinya kita pindahkan ke bagian bawah sehingga menjadi bentuk pangkat positif. Sehingga 5 pangkat 4 per x pangkat 5 dikali y pangkat 15. Selesai. Dan bagaimana dengan soal nomor 9 atau soal terakhir kita ini? Hal yang sama masih kita lakukan di sini, bentuknya menjadi 3 pangkat negatif 2 dikali m pangkat, Ibu langsung kalikan di sini, negatif 4 dikali n pangkat negatif 4 per p pangkat 4. Dibagi bentuk pecahan sehingga berubah menjadi tanda kali dengan posisi penyebutnya pindah ke bagian atas, m pangkat 6 per p pangkat negatif 3. Tinggal kita hitung, maka ini menjadi 3 pangkat negatif 2 dikali m pangkat min 4 ditambah 6 dikali n pangkat min 4 per p pangkat 4 ditambah negatif 3. Sama dengan 3 pangkat negatif 2 dikali m pangkat 2 dikali n pangkat min 4 per p pangkat 1. 3 pangkat negatif 2 akan kita rubah ke dalam bentuk positif sehingga posisinya menjadi di bawah, menjadi 3 pangkat 2 di sini, 3 pangkat 2, m pangkat 2-nya dia pangkat positif, maka dia di atas, kemudian n pangkat min 4-nya dia adalah pangkat negatif yang akan kita pindahkan posisinya ke bawah hingga menjadi bentuk positif, kemudian dikali p pangkat 1. Selesai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran